Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa El Sinta TV, kembali lagi kita dalam acara Risalah Iman. Telah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita, guru kita bersama Kiai Haji Dr. Mukhlis Effendi SHMH, yang mana akan menjadi narasumber pada hari ini. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya, wabarakatuh. sehat, Kiai? Alhamdulillah Habib, marhaba bihudurikum ya Habib. Kaifa halak tamam ya Habib? Masya Allah, gue insya Allah. Jadi kira-kira pada hari ini kita akan membahas tentang apa nih Kiai? Tentang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. kalimat syukur yang memang harus sama-sama kita pahami. Banyak orang mengartikan kalimat syukur tapi tidak menjalankan syukur yang dari Allah berikan itu ya Habib. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam peristiwa yang pernah kita tahu dalam sejarah Nabi Sulaiman atau dalam peristiwa kerajaan Ratu Balkis, bahwa kaum Saba ini diberikan nikmat yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat bangsa Indonesia ini gemah ripah loh Cinawi itu. Apapun yang ditanam di bangsa itu subur. Itu kehidupan pada zaman Nabi Sulaiman. Iya, makmur. Karena saking cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman dan para pengikut-pengikut Nabi Sulaiman. Karena apa? Karena ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Nabi Sulaiman wafat, ini kaum Saba ini banyak yang kufur nikmat. Akhirnya kenikmatan itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikanlah bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, azab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kufur nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi saat ini bangsa Indonesia sedang dilanda yang namanya COVID ya. COVID-19 ini sungguh luar biasa, bahkan sudah 2 tahun lebih, bahkan ekonomi bangsa Indonesia sendiri diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini terlihat tentang keimanan, ketakwaan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bicara tentang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kita bicara tentang syukur nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ada kaul yang mengatakan apa itu syukur? As-sana'u bil kalami ala mahmudi bi jamili sifatih. Memuji sifat-sifatnya Allah. Ketika dia dikasih nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan alhamdulillah. Tapi kalau dia diberikan ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu berarti termasuk kalimat syukur. Syukur juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu jikalau kita memuji nama Allah itu nikmat, syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalimat tasbih, kalimat zikir pun ini adalah merupakan pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahkan kalau kita lihat cara orang berdoa pun, ini harus ada kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Oh, ada tata caranya. Ada tata caranya. Ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dulu Allah. Sama seperti layaknya kita sowan ke rumah saudara kita, ke rumah guru kita, atau ke rumah orang yang kita akan sambangi, kita punya tujuan. Di mukodimahnya dulu, alhamdulillah antum bil khair, antum berkah, antum sehat, antum baik. Dikasih mukodimah dulu baru tujuannya. Jadi jangan langsung minta, gue pinjam duit dong, jangan. Nah, ini malah bukan kalimat-kalimat thayyibah yang disebutnya. Jadi kalimat thayyibah, kalimat syukur, kalimat pujian itu as-sana'u bil kalami ala mahmudi bi jamili sifatih. Jadi memuji dulu sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih, Engkaulah yang mengatur alam, Engkaulah yang menciptakan alam semesta ini, Engkau yang Maha Kaya, Engkau yang memberikan rizki dari langit, Engkau yang menurunkan rizki juga dari bumi keluarkan, Engkau yang menjadikan haram menjadi halal, Engkau yang menjadikan jauh menjadi dekat. Itu pujian-pujian dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita merayu dulu. Merayu Allah, memohon kepada Allah dengan sembah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sujud pun, minta pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan penuh nikmat. Bahkan
afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qalbi la ilaha illallah, itu pun ucapan syukur. Jadi kadang-kadang kalimat syukur ini, kalimat tasbih ini kadang-kadang lebih istimewa dari kalimat-kalimat yang sekiranya menjadi bahasa orang-orang lumrah. Seperti kita datang ke tempat yang gelap lewat kuburan, permisi anak bagong mau lewat, seharusnya itu kan nggak baik, menjadi cerminan yang bukan menjadi anjuran dari sunnah. Masyarakat biasanya umumnya ngomong begitu. Iya, permisi anak bagong mau lewat, bawa peniti. Sama orang tuanya seperti iya, itu. masa anak bagong, ya kan? Nah, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan kalau kita lihat ujian di tsunami, kita lihat petaka-petaka musibah ketika orang terjadi gempa, ketika terjadi tsunami, terjadi musibah, lihat kalimat-kalimat takbir yang kita lihat itu sangat sedikit. Di TV, tolong, orang rata-rata meminta tolong. Nggak ada kalimat-kalimat thayyibah yang kita dengar dengan ucap la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Seharusnya kan seperti itu. Nah, artinya segala sesuatu apa yang kita lakukan karena Allah, yakin karena Allah, tasbih karena Allah, insya Allah meninggal kita pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kata Rasulullah SAW, man mata akhir hayatihi bi qauli la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia ditutup di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat tauhid atau kalimat tasbih, dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berupa ucapan syukur saja. Nah, belum sangat dalam. Oh, Masya Allah. Makanya syukur ini walaupun air lautan dijadikan tinta untuk menulis kata nikmat dan syukur dari Allah, itu tidak akan tercukupi kata-kata nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa COVID, berupa penyakit, kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak bakal merubah suatu kaum, dan Allah pun tidak mungkin menguji suatu kaum kalau kaumnya itu mungkin tidak mampu. Pasti mampu, ya Habib. Sebelum kita dengarkan lebih lanjut penjelasan dari guru kita, Kiai Haji Mukhlis Effendi, kita saksikan yang mau lewat berikut ini. Terima kasih. Terima kasih pemirsa, Alhamdulillah masih bersama kita Kiai Haji Mukhlis Effendi SHMH. Tadi saya lupa mengenalkan beliau, background beliau nih. Beliau merupakan seorang kiai dan juga seorang praktisi hukum. Dan sekarang pun beliau ini aktif di Divisi Hukum LDPBNU, begitu Pak Kiai. Betul, Alhamdulillah. Nah, kira-kira gimana tuh Pak Kiai? Kok ini kita nih manggilnya Pak Kiai, apa Pak Pengacara, apa gimana tuh coba tuh Pak Kiai? Jadi alhamdulillah tahadus bin ni'mah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah yang sungguh luar biasa kepada saya. Selain Allah percayakan saya sebagai seorang mubalik, sebagai pimpinan yayasan di pondok pesantren, dan tahadus bin ni'mah, saya juga seorang praktisi hukum yang saat ini saya menjabat Ketua Divisi Hukum LDPBNU, dan alhamdulillah saya juga dipercaya menjadi Ketua Advokasi Perhimpunan Advokat Betawi se-Jawa Barat, dan saat ini pun Allah percayakan saya menjadi Ketua Perhimpunan Advokat DPC Pradi Kota Depok. Ini adalah merupakan anugerah yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kepercayaan Allah lah saya bisa menjadi saat ini
Pak Habib. Masya Allah, berkah sekali. Dan saya juga dosen Habib. Masya Allah, Hukum dosen pidana. juga. Iya, saya hukum pidana. Jadi kemudian selain hukum, ngajar di pesantren, jadi iya, dosen juga. dosen di perguruan juga, tinggi. iya, di Institut Business Law of Management di IBLAM. Oh, Masya Allah. Iya, Pak Kiai. makanya berkah. Waduh, Ya, Habib. super nih tamu kita nih yang saat ini nih. Jadi Pak Kiai selain beliau mubalik, seorang kiai, seorang pimpinan pondok pesantren, beliau pun adalah seorang pengacara yang berdedikasi tinggi. Dan dosen juga, Dan alhamdulillah. dosen juga, pemirsa. Masya Alhamdulillah. Allah. Kira-kira Pak Kiai ini bisa sampai kesuksesan yang begitu besar saat ini nih, apakah ada tips-tips dengan disertai rasa bersyukur atau gimana Pak Kiai? Alhamdulillah ya Habib, saya diajarkan oleh orang tua saya dan orang tua saya pun berpesan kepada saya sebenarnya dari kalangan orang yang sangat luar biasa, yang mungkin orang melihat di kampung saya ini yang tidak terlihat seorang sosok yang bisa saat ini menjadi seorang praktisi hukum, karena kehidupan ekonomi yang sangat lemah, kemudian keprihatinan kedua orang tua saya. Ibu saya hanya seorang pegawai negeri sipil, tapi kebiasaan orang tua saya, beliau ini tidak pernah meninggalkan, yang pertama adalah sholat wajib, yang kedua ibu saya tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat hajat sebelum tidur. Ibu saya selalu bangun di tengah malam untuk melakukan sholat tahajud, dan wabil khusus terutama ibu saya selalu melakukan sebelum perjalanan ngajar, ibu saya ini selalu melakukan sholat duha dilengkapi dengan pembacaan surah Yasin, Waqiah, Al-Mulk, Ar-Rahman, itu dirutinkan oleh ibu saya. Saya tanya oleh ibu saya, "Mah, apakah mama nggak kekejar waktunya untuk kerja, sedangkan mama saat ini masih sholat duha dulu?" Ya, pintar-pintar waktunya kita, karena segala aktivitas yang kita lakukan akan sia-sia tanpa nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena sebab contoh dari orang tua saya lah, alhamdulillah saya mengikuti jejak beliau, dan ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada saat itu godaan di wilayah kampung saya sangat berat, apalagi di dunia pendidikan. Sampai kuliah, sampai berprestasi itu sangat sulit, karena banyak mayoritas mementingkan kehidupan hubungan dunia saja. Wah, Kan sampai ke jenjang doktor iya, sehingga menjadi dosen. alhamdulillah saya saat ini kandidat doktor di Universitas Brawijaya, dan alhamdulillah, Negeri Brawijaya. iya, alhamdulillah Allah kasih keberkahan, saya ya sebentar lagi akan wisuda kedoktoran saya, dan jadi berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena apa? Karena syukur yang Allah berikan berupa nikmat kepada saya dan keluarga saya. Apa pesan dari orang tua saya? Selain kita menuntut ilmu, ibadah, kita saling percaya sama orang lain, dan tahadus binikmah, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, prasangka baik. Kita tidak pernah berpikir tentang nasib kita yang sesungguhnya. Besarnya kita mau jadi apa, tuanya kita akan seperti apa. Hanya husnuzon kepada Allah, jalankan perintah Allah dan ikhtiar. Berupa apa ikhtiarnya? Mencari ilmu, tabarukan sama guru, syariat usaha. Nah, ini yang terus saya jalankan, tidak semata-mata saya bersyukur, saya ibadah, tapi saya di rumah saja. Tidur nanti duit datang, nggak mungkin. Seperti sholat duha, kita minta sama Allah, Allahumma in kana rizqan fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana rizqan fil ardi fa'ahrijhu, wa in kana ba'idan faqrib, wa in kana haramta fahlalhu. Kita minta sama Allah, tapi kita tidak ikhtiar usaha, ya Allah nggak bakal ijabah. Kita berdoa, kita ikhtiar, kita usaha, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Allah akan merubah kaum, Allah atau merubah orang itu, kalau orang itu mau merubah dirinya sendiri. Jadi harus ada usaha. Harus ada usaha, ikhtiar. Jadi amalan yang baik adalah amalan yang disertai dengan rasa syukur nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita kerjakan. Jadi bukan karena syukur menunggu nasib, syukur karena anugerah yang Allah berikan, tapi syukur juga harus dilengkapi dengan ikhtiar. Satu pertanyaan Pak Kiai. Baik, iya Habib. Kalau sekarang kita di masa pandemi, itu cara bersyukurnya seperti apa nih dalam posisi Masya Allah. keadaan kita sekarang? Tabarakallah, Masya Allah. Jadi banyak sekali Habib saudara-saudara kita yang saat ini dilanda musibah dan ujian bertubi-tubi.
berupa penyakit yang namanya COVID-19 ya. Bahkan sekarang ada lagi COVID dari India katanya. Varian-varian baru. Oh ya, penyakit-penyakit baru yang COVID yang sungguh luar biasa. Ini semata-mata selain kita ikhtiar, kita mengikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, tapi kita juga jangan lupa tasbih, zikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan obatnya adalah selain kita taat kepada protokol dan berdoa kepada Allah supaya kita diberikan sehat badan, sehat jasmani, dan kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dunia dan akhirat. Makanya ada doa, Allahumma salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fi rizki, wa taubatan qabla al-maut. Itu ada doa kita selamat itu ya. Coba nanti kita pengen lebih tahu banyak tentang arti-arti yang tadi Pak Kiai doa, yang Pak Kiai ucapkan, sehingga kita nanti bisa meniru. Tapi sebentar Pak Kiai, ada yang mau lewat. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Risalah Iman bersama guru kita Kiai Haji Mukhlis Effendi, tetap di El Sinta TV. Pemirsa, masih kembali lagi kita di acara Risalah Iman El Sinta TV. Jadi tadi sangat-sangat luas dan sangat-sangat indah apa yang dijelaskan oleh guru kita mengenai rasa syukur, mengenai cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun mengajarkan kita beberapa ayat dan hadis beserta magolah-magolah dari ayat Quran. Guru kita menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Namun jikalau kita kufur akan nikmat itu, Allah mengancam kita dengan azab yang sangat pedih. Dan narasumber kita Kiai Haji Mukhlis Effendi SHMH juga mengajarkan bagaimana caranya bersyukur di tengah-tengah pandemi. Beliau pun mengajarkan kita beberapa doa yang harus kita baca, sebaiknya kita baca agar tetap bisa melakukan rasa syukur dan ikhlas dalam menjalani bencana COVID-19. Sebelum kita tutup, ini kita mau tanya lagi nih kepada narasumber kita, Pak Kiai. Ya, Habib Marhaba. Sebelum kita tutup acara, apa pesan terakhir antum untuk kita semua mengenai rasa syukur ini? Baik, hamba Allah, kekasih Allah, dambaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib ini sebenarnya guru saya. Beliau lulusan dari Hadramaut. Beliau murid dari Habib Umar bin Hafiz, dan beliau selain seorang habaib, seorang ulama, dan beliau juga seorang praktisi hukum. Jadi nikmat yang sungguh luar biasa adalah kenikmatan yang kita rasakan di dalam hati kita, kemudian kita kerjakan dengan perbuatan kita. Artinya apa? Segala sesuatu syukuri, nikmati. Jangan orang yang punya motor, orang yang punya mobil, orang yang punya rumah mewah, kita yang sakit perut. Jangan tetangga kita beli mobil baru, kita yang meriang. Biasa suka begitu Pak. Iya. Itu hasut. Nah ini namanya hasut dari diri kita sendiri. Nah, itu sebenarnya azab ya Habib. Orang yang kufur nikmat, dengki sama orang lain, tidak mendoakan orang lain itu namanya kufur nikmat, namanya juga azab ya Habib.
Kenapa? Dia akan digrogoti tubuhnya. Karena apa? Karena kenikmatannya sendiri diambil oleh dirinya. Maka ketika orang itu sukses, orang itu maju, tetangga kita sukses, kita doakan. Agar apa? Agar kita juga bisa seperti dia. Artinya husnuzon, hidup apa adanya. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama sebagai maqalah likulli shay'in zinatin fil wara wa zinatil mar'i kamalul adab. Yang paling utama dari rasa syukur dan ikhlas adab kita, akhlak kita. Baik hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita kepada manusia. Tata krama kita, sopan santun kita. Itu menjadikan nilai kepribadian dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Pasti ditambah nikmat itu. Jadi adab sama manusia juga ternilai dan terdeteksi sama Allah. Artinya apa? Supaya kita punya energi positif. Yang kita dengar ini positif semuanya. Jadi jangan sampai ada hasud, ada fitnah, kita dengar juga kalimat-kalimat negatif dari kuping kita. Jadi bagaimana kalimat negatif menjadi kalimat positif yang masuk di telinga kita. Misalnya ada tetangga kita hasud, ada tetangga kita hasud, iri dengan keadaan kita, ya kita cukup bilang, yang kita dengar di kuping kita, alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi berkah dan doa buat saya. Itu aja, nggak usah dibalas dengan kekerasan, nggak usah dibalas dengan kekejaman, tapi Allah yang maha kuasa, Allah yang memberikan, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allah yang membolak-balikan hati manusia itu. Kalau kita lembut, kita baik, husnuzon kepada Allah, percaya kepada manusia, insya Allah hubungan kita, keberkahan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka pemirsa El Sinta, hamba Allah, kasih Allah, dambaan Rasulullah, saat ini kita diuji berbagai macam musibah, cobaan yang bertubi-tubi. Kita hanya bisa memohon ucapan kalimat tasbih kepada Allah berupa kalimat istighfar, kalimat subhanallah, walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, agar semata-mata kehidupan kita yang baik Allah jadikan nikmat, yang buruk Allah angkat menjadi baik, dan mudah-mudahan hidup maslahat kita untuk anak kita menjadikan keberkahan di dalam dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada nikmat yang kita akan dapat melainkan kita yang merasakan nikmat itu sendiri. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Maka kita juga percaya kepada Allah dengan sifatnya latifnya Allah yang maha lembut. Kita juga insya Allah dijadikan hati kita yang lembut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ya Habib, kita juga bertawasul, berhadiah agar kita mendapatkan keberkahan dari ulama-ulama kita, dari guru-guru kita, wabil khusus pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari, guru kita yang mulia, orang tua kita yang mulia. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya, kita selaku generasi muslim Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terutama meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bibir kita, hati kita ketika Allah tarik, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah nas'aluka bil ijabah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, Engkaulah yang mengawali dan mengakhiri kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang mengatur alam ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan kenikmatan yang abadi kepada kami ya Allah. Wabil khusus dalam hari ini hamba-Mu memohon keberkahan dari-Mu ya Allah, agar senantiasa orang tua kami yang masih hidup Engkau panjangkan umur, Engkau sehatkan badan, Engkau tetapkan menjadi orang yang istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Dan orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah,
Engkau meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Engkau kumpulkan bersama syafaat kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kepada keluarga kami yang diuji musibah, penyakit, cobaan, tsunami dan berbagai macam Engkau berikan ujian kepada keluarga kami. Angkatlah ya Allah, sabarkanlah ya Allah, kuatkanlah iman Islamnya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh indah, antusias sekali tadi saya ini mendengar penjelasan-penjelasan dari Pak Kiai. Marhaba ya Habib. Insya Allah nih Pak Kiai, jangan bosan-bosan dong. Marhaba ya Salah Habib. iman nih. Marhaba ya Habib. Ya, Masya biar Allah. kita bisa mendapat ilmu yang lebih banyak lagi dari Masya Allah, antum. tabarakallah, asantum ya Habib. Jazakallah khair Pak Kiai. Pemirsa Risalah Iman El Sinta TV, sekian sudah penjelasan dari guru kita Kiai Haji Mukhlis Effendi SHMH. Insya Allah bermanfaat dan bisa menjadi panutan kita apa-apa yang beliau sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya Habib.